Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen kelas dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Chelvianis GE. Nama saya Yurniwati Tafnael, NPM 190531111002. Perkenalkan, nama saya Marniati Chai, NPM 190531111007, Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Langsung saja pengertian manajemen kelas. Manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang-orang lain. Sedangkan kelas dalam arti sempit merupakan berupa ruangan khusus tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan dalam arti luas, kelas merupakan kecil yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Tujuan manajemen kelas secara umum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pada hakikatnya, yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi terciptanya pembelajaran yang efektif. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam menata kelas de Porter, Riden, dan Singer Nori. Yang pertama, manusia. Yang kedua, suasana. Ketiga, landasan. Dan keempat, lingkungan dan rancangan. Kita masuk ke yang pertama, manusia. Mungkin Anda pernah mendengar istilah learner centered. Istilah ini dimaksudkan agar kita berfokus pada peserta, baik keadaan efektif, konektif, dan emosi mereka. Kedua, suasana. Suasana merupakan cara menjalin simpati dan minat peserta dan sikap guru terhadap diklat dan peserta. Seperti menciptakan suasana yang ramah dan menggembirakan. Ketiga, landasan. Landasan atau kerangka kerja merupakan tujuan, keyakinan, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan aturan bersama. Jadi untuk mencapai suatu tujuan perlu ada komitmen dan kontrak belajar serta kerjasama dalam kelas. Misalnya, komitmen untuk datang tepat waktu, tidak menggunakan telepon genggam selama pembelajaran, berperan aktif dan suportif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Bila tujuan, komitmen, kontrak belajar telah ditentukan, maka suasana kelas akan menjadi terarah dan ada rasa nyaman dan menghormati antara sesama peserta dalam komunitas. Dan lebih penting lagi, kita dapat menciptakan dan mempertahankan motivasi para peserta. Yang keempat, lingkungan dan rancangan merupakan suatu sesi atau strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang hidup dan menarik sehingga peserta didik bisa mencapai tujuan tertentu. Contoh, lingkungan dengan menggunakan warna atau poster dan gambar untuk memberikan pesan-pesan moral kepada peserta tanpa harus diucapkan dengan kata-kata, atau dengan menggunakan alat bantu untuk mendukung apa yang diterangkan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Yurniwati Tafnael. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan ini dapat juga berupa ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang sedang disampaikan atau kehilangan konsentrasi. Kegagalan untuk memahami atau memusatkan perhatian perlu dicari penyebabnya sehingga hambatan-hambatan itu dapat diminimalisir. Jadi, ada 3 hambatan dalam pembelajaran, yaitu
hambatan yang disebabkan oleh situasi yang dihadapi peserta. 2. Hambatan yang berasal dari program pembelajaran, dan yang ketiga, hambatan internal seperti sikap dan perilaku yang dimiliki peserta. Hambatan-hambatan belajar ini akan menimbulkan berbagai reaksi dari peserta seperti menarik diri, menunjukkan otoritas yang berlebihan dengan berbincang-bincang seenaknya saat proses berjalan, dan kurang atau tidak memberikan perhatian terhadap pembelajaran. Nah, masuk kita dalam strategi mengurangi hambatan. Bersikap hati-hati dan terbuka terhadap reaksi ini. Kita harus menelaah apa yang kita lihat, dan kita sediakan alat bantu yang dapat membuat mereka untuk melihat. Anda dapat berubah posisi atau lokasi duduk peserta untuk berubah nuansa hati peserta. Penggunaan warna dan gambar sangat membantu untuk menerangkan waktu tanpa harus memahami secara penuh kata-kata yang disampaikan di depan kelas. Nah, masuk kita ada beberapa strategis yang mengurangi hambatan. 1. Pendekatan perubahan perilaku. Nah, intelijensi bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah dan ditingkatkan. Intelijensi kita dapat turun naik seperti kurva matematika, dan kurva ini dipengaruhi oleh keterlibatan kita dalam mengembangkan diri dalam kegiatan dan faktor lingkungan. Belajar mempunyai arti seperti terjadinya perubahan baik sementara atau perubahan permanen dalam bertindak, berpikir atau merasakan. Dan belajar bersifat aktif, bukan penerimaan ilmu dan keterampilan pasif. Belajar bersifat pribadi, individual. Kita bisa saja belajar dengan orang lain, namun perubahan yang akan kita lakukan adalah keputusan pribadi kita. Nah, dan yang terakhir, belajar tidak dapat dipaksakan. Kita melakukan atas kemauan kita sendiri. Nah, strategis yang dapat dilakukan dalam merubah perilaku peserta yaitu 1. Penangkap atau menarik perhatian peserta dan mengarahkan perhatian kepada Anda atau kepada materi yang akan Anda berikan. Beberapa ungkapan menjadi contoh. Jika kalian dapat mendengar suara saya, mendengar suara saya, menghadaplah kemari. 2. Mendorong mereka untuk memberikan apresiasi baik dengan ucapan terima kasih atau tepuk tangan. Strategi ini dapat kita lakukan saat kita mengemukakan berita baik atau memaparkan sukses-sukses kecil yang terjadi pada saat pembelajaran. 3. Gerakan tubuh diyakini tidak hanya untuk memperkuat modalitas kinestetik, tetapi sangat berguna untuk memberi pengaruh pada perilaku mereka. Bila Anda melihat seorang peserta yang kelihatan terus-menerus menghadapi keluar jendela,
Asumsi pertama Anda adalah si peserta sedang tidak fokus pada Anda. Dan yang seterusnya, mengambil jeda atau melakukanlah jeda bila diperlukan. Anda dapat menawarkannya kepada peserta. Waktu istirahat yang terserah dan terencana dapat menyegarkan otak dan memulihkan perhatian peserta kepada Anda dan pembelajaran Anda. Menciptakan strategis berpikir bagaimana membuat peserta berpikir. Ajukan pertanyaan kepada mereka untuk tujuan menghargai mereka mengasah keterampilan berpikir dan mengetahui kondisi pikiran dan perasaan mereka. Yang kelima, melakukan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab dirasakan sangat efektif untuk menimbulkan dan mempertahankan minat dan perhatian peserta. Kegiatan tanya jawab juga dapat menggali kemungkinan kekhawatiran, ketidaktahuan, dan pengalaman-pengalaman menarik atau buruk dari peserta. Keenam, memberi rangkuman pada materi selama pembelajaran. Rangkuman yang berisi materi yang disajikan dan berisikan masukan, temuan, dan kesan yang diperoleh selama pembelajaran. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional ada 4, yaitu memunculkan kesan, mengarahkan fokus, melibatkan semua peserta, dan penggunaan kata atau perintah yang spesifik. Memunculkan kesan, maksudnya menciptakan kesan atau citra yang baik dengan menimbulkan asosiasi positif. Kedua, mengarahkan fokus dengan memberikan atau mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, melibatkan semua peserta, maksudnya menciptakan suasana kerjasama, kerja tim, dan keterlibatan semua peserta. Keempat, penggunaan kata atau perintah yang spesifik. Maksudnya, penggunaan kata-kata yang tidak berbelit-belit dan terlalu umum akan menghindari persepsi yang salah paham berkomunikasi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi manajemen kelas. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Marniati Jai, NPM 19053111007. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses kelompok. Dalam pendekatan proses kelompok ini tergantung pada kebutuhan dan manfaat yang Anda harapkan dari kegiatan yang Anda berikan. Pengelompokan ini juga sangat membantu karena dapat memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berbicara, dapat merubah fokus pembicaraan, dapat merubah atmosfer, dan bila Anda mengalami kelupaan, kegiatan kelompok juga dapat memberi waktu kepada Anda untuk mengingat kembali apa yang Anda akan lakukan selanjutnya. Pengelompokan ini juga dapat diterapkan, salah satunya adalah dalam kelas besar. Tentunya model interaksi dalam kelas besar ini mempunyai kelemahan dan keunggulan. Yang menjadi keunggulan dalam kelas besar ini adalah misalnya mendorong rasa kebersamaan di antara anggota kelas dan dianggap mudah untuk membagi perasaan seperti kebahagiaan dan kegembiraan. Dalam kelas besar ini ada juga kelemahannya adalah misalnya model interaksi ini lebih terfokus pada kelas, tidak pada individu. Jadi setiap peserta didorong untuk melakukan sesuatu yang sama pada waktu yang bersamaan.
Yang kedua adalah peserta belajar sendiri. Pengelompokan juga dapat diterapkan dalam metode peserta belajar sendiri. Model belajar seperti ini adalah model yang sangat berbeda dari model yang saya jelaskan dari atas. Model belajar ini seperti dapat dilakukan di mana peserta dapat melakukan pembelajaran atau latihan sendiri di dalam kelas ataupun di dalam rumah. Peserta belajar sendiri dengan peserta lain atau peserta belajar di ruangan belajar seperti self-X center atau di lapangan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis pengelompokan ini adalah misalnya jumlah peserta diklat, yang kedua jenis mata ajar, yang ketiga waktu yang tersedia. Yang ketiga poin ini adalah yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis pengelompokan. Pembahasan terakhir adalah pendekatan eklektik atau elektif. Dalam menciptakan suatu pembelajaran elektif ini atau yang menarik, tentu sangat tergantung pada karakter kelas, fasilitas, dan tujuan diklat. Untuk itu, pendekatan elektif dapat menjadi pilihan tepat. Untuk dapat mengelola kelas yang efektif atau elektif, terdapat beberapa modalitas belajar yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, yaitu misalnya gaya belajar. Dalam gaya belajar ini, tugas pengajar adalah memfasilitasi orang mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perubahan menjadi pemburu informasi kompetensi yang dibutuhkan pasar, maka peserta dapat menggunakan berbagai cara atau gaya untuk mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan. Tidak perlu dilarang atau belajar dengan seluruh inderanya. Selanjutnya adalah belajar intelektual. Yang dimaksud dengan belajar intelektual ini adalah bagian diri yang berkaitan dengan fungsi merenung, mencipta, memecahkan masalah, atau membangun makna. Intelektual ini juga adalah pencipta makna dalam pikiran. Saranan yang digunakan manusia untuk berpikir atau menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Sekianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.